Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pergi menikmati alam seharusnya jadi aktivitas yang menyenangkan ya. Mulai dari menikmati angin yang sejuk, pemandangan keren, dan memori yang tidak akan pernah terlupakan. Petualangan di alam bebas itu emang seru ya guys. Tapi di balik semua keindahan itu ada bahaya yang mengancam loh. Bahkan gak jarang juga nih ya berakhir tragis seperti orang-orang ini. Penasaran? Hai, aku Jenny dari calon sarjana. Yuk kita bahas. Nomor 10. Insiden Kamar Daban. Tragedi Kamar Daban pada tahun 1993 seharusnya cuma menjadi pendakian biasa ya, tapi sayangnya malah berubah jadi tragedi yang sangat mengerikan. Bahkan pemandu kayak Lyudmila sekalipun gak bisa menyelamatkan rombongannya itu ya guys. Jadi di musim panas, tepatnya pada tanggal 2 Agustus, Lyudmila ini memimpin pendakian yang berisi 6 orang. Rata-rata umur mereka tuh masih muda-muda banget, antara 15 sampai 24 tahun. Sebelum melakukan ekspedisi pendakian ini, semuanya udah latihan berbulan-bulan untuk berbagai situasi. Dan semua itu terbukti karena mereka tuh berhasil sampai puncak lebih cepat dari jadwalnya. Sayangnya tanggal 4 Agustus waktu mereka harusnya turun, alam tuh benar-benar menunjukkan taringnya ya teman-teman. Hujan deras tuh turun tiba-tiba, jalur menjadi licin, dan semua perlengkapan mereka kebasahan. Mereka masih berusaha bertahan dengan mendirikan tenda ya guys. Makanan juga seadanya, dan istirahat berharap besok akan membaik. Sayangnya hari itu malah berubah menjadi sangat mengerikan. Waktu mereka lagi jalan turun gunung, salah satu dari mereka tuh tiba-tiba aja jatuh pingsan ke tanah. Gak cuma itu, badannya juga kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan gak lama meninggal seketika ya. Terus Lyudmila juga mengalami hal serupa, dia kolaps, kejang dan susah nafas dan langsung meninggal. Sekarang giliran pendaki lainnya lagi, katanya yang kali ini tiba-tiba tingkahnya aneh guys. Dia tuh teriak-teriak dan nabrakin kepalanya ke batu sampai meninggal. Satu persatu pendaki ini meninggal dengan banyak kejanggalan, sampai akhirnya cuma menyisakan satu pendaki 17 tahun bernama Valentina. Dia turun gunung sendirian tanpa arah dan tanpa makanan selama 4 hari. Dan yang dia ikutin cuma kabel listrik, satu-satunya tanda peradaban. Sampai akhirnya dia berhasil ditemuin orang-orang ya, dimana keesokan harinya semua mayat pendaki tadi berhasil ditemukan dan langsung dikirim ke rumah sakit untuk diautopsi. Nah ini nih yang aneh, kalau dari autopsi bisa dipastikan mereka tuh terkena hipotermia guys. Cuma mustahil menjelaskan ya penyebab dari tingkah anehnya itu, dan hanya bisa berasumsi ada sempat makan sesuatu yang beracun. Apa iya orang hipotermia gejalanya seperti itu? Kejang-kejang, mulut berbusa, terus jerotin kepala ke batu. Makanya sampai sekarang masih menjadi misteri kenapa cuma Valentina yang selamat dan tidak mengalami gejala aneh seperti teman-temannya. Nomor 9. Gabby Petito. Gabby Petito terkenal sebagai vlogger yang tinggal di dalam mobil van dan jiwanya bebas banget ya guys, soalnya dia suka berpetualang ke alam dan pergi-pergi kemanapun angin membawanya. Cuma di tanggal 12 Agustus ada orang yang nelpon 911 karena melihat Gabby dan pasangannya Brian lagi berantem di jalanan. Waktu polisi datang, mereka sempat dipisahin dulu. Brian disuruh buat tidur di hotel sedangkan Gabby tinggal di van. Abis itu mereka masih lanjut berpetualang ya. Cuma tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Si cewek ini kirim pesan ke emaknya dengan manggil kakeknya pakai nama depan. Umum sih untuk orang luar, tapi nggak buat anaknya sampai bertingkah kayak begitu ya. Benar aja kecurigaan mereka tuh terbukti. Waktu pulang tanggal 1 September, kok cuma ada cowoknya doang? Kemana Gabby-nya guys? Setiap kali Brian ditanya, dia nggak mau menjawab satu patah kata pun ya. Sampai akhirnya pihak keluarga melaporkan adanya orang hilang, sementara pacarnya ini masih pergi-pergian untuk berpetualang. Pencarian berskala nasional itu untungnya menemukan titik terang guys. Tubuh Gabby ditemukan udah nggak bernyawa dan menurut hasil otopsi, dia meninggal karena pembunuhan. Brian langsung jadi target polisi lah. Cuma sayangnya dia nggak di rumah, bahkan keluarganya tuh lagi berusaha mencari dia juga karena udah beberapa hari nggak pulang-pulang. Anehnya, persis sebelum kemudian, giliran Brian ya yang ditemukan tidak bernyawa dengan adanya lubang di kepala karena efek timah panas miliknya sendiri. Jadi dia ditemukan dalam kondisi sisa-sisa kerangka aja, beserta surat wasiat yang berisi semua pengakuannya. Nah di permasalahan ini, keluarga si cowok tuh malah ngarang cerita kalau cowoknya kecelakaan dan udah nggak kuat jalan lagi guys. Jadi seolah-olah bilang ke Brian untuk jalan dan juga ninggalin dia. Sayangnya semua cerita itu nggak sesuai dengan apa yang ditemukan sama polisi, soalnya di catatan yang ada di dekat mayatnya Brian, dia tuh mengaku kalau dialah yang membunuh si Gabby. Bahkan dia juga ngaku kalau sempat ngirim SMS dari handphone Gabby untuk bikin seolah-olah dia tuh masih hidup. Nomor 8. Juliana Martens.
Gunung Rinjani punya daya tariknya sendiri ya, nggak cuma untuk orang Indonesia doang, tapi untuk para pendaki dari luar negeri. Cuma buat ke Gunung Rinjani ini nggak bisa asal-asalan karena medannya terkenal cukup ekstrim ya teman-teman. Dan itulah yang terjadi sama Juliana Martens. Kata Kepala Balai Taman Nasionalnya, di hari kejadian sang almarhumah tuh udah kelihatan kecapean, jadi dia izin istirahat dulu biar yang lain tuh pada lanjut, cuma pas pemandunya balik, dia tuh tiba-tiba aja menghilang. Setelah dicari-cari sama semua orang sambil nyisirin semua wilayah, Julia berhasil ditemukan. Dia ternyata udah jatuh ke jurang sedalam 600 meter teman-teman. Kalian tahu kan video viralnya ini? No idea. Like this. Yeah. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to. ¿Qué le han puesto? ¿Qué le han puesto? Nah, di video itu jaraknya masih cuma 150 meteran. Cuma sayangnya karena medannya berpasir, dia tuh makin lama makin terperosok. Menurut hasil otopsi dari rumah sakit di Brazil, ternyata Juliana sebenarnya tuh masih hidup setelah jatuh dan baru meninggal sekitar 20 menit kemudian. Penyebabnya apa? Banyak tulangnya yang patah dan juga terjadi pendarahan parah di organ dalamnya. Padahal di hari yang sama waktu kejadian, tim SAR sebenarnya langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian, tapi sayangnya sampai malam pun jejak Juliana benar-benar hilang. Makanya pencarian dilanjutkan keesokan harinya pakai drone ya. Cuma kondisi saat itu berkabut tebal, jadi pencarian Julia masih nihil juga. Baru tuh pas di hari Senin, jasad Juliana akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan yang sudah tergeser 500 meter dari posisi semula. Tapi meskipun udah ketemu, cuaca masih belum mendukung dan medannya tuh ekstrim, jadi baru di hari Selasa jasadnya berhasil diangkat ya teman-teman. Fokus utama tim SAR saat itu sudah bukan lagi penyelamatan, tapi evakuasi jenazah supaya bisa dikembalikan ke keluarganya yang ada di Brazil. Intinya sejak awal kondisi Juliana tuh emang udah genting banget dan di momen jatuh yang kedua itu ternyata cuma beda beberapa menit dari kejadian pertama. Nomor 7. Izumi Noguchi. Kali ini kita bakal membahas kisah Izumi Noguchi, seorang pendaki berusia 59 tahun yang merekam momen terakhirnya sebelum erupsi Gunung Ontake di Jepang mengambil nyawanya. Nah, yang bikin makin miris, istrinya tuh biasa ikut bareng dia, tapi kebetulan hari Sabtu itu lagi ada kerjaan jadi Izumi cuma bisa berangkat sendirian. Dekat-dekat jam 12 siang, dia tuh udah sampai ke puncak dengan selamat, walaupun sebelumnya udah foto-foto dulu untuk ditunjukin ke sang istri ya guys. Masalahnya, nggak lama setelah itu gunungnya tiba-tiba aja mulai erupsi guys. Awan panas dan abu vulkanik melambung tinggi ke udara. Sedangkan Izumi bukannya bergegas untuk turun atau mencari perlindungan, dia malah asik berfoto mengabadikan fenomena alam tersebut. Awalnya dia mikir kalau ini fenomena alam biasa, cuma pas sadar gunungnya itu ternyata menyemburkan awan panas, semuanya sudah terlambat. Dia dan pendaki lainnya berusaha kabur, tapi sayangnya tetap tidak berhasil selamat ya teman-teman. Mereka semua rata-rata meninggal karena kena ledakan dan juga hujan batu yang menghantam tengkorak, kalau enggak ya tulang belakangnya. Makanya dari hasil olah TKP, mereka semua meninggal dalam keadaan berlari. Sementara Izumi sendiri ditemukan di dekat kuil yang ada di puncak, nggak jauh dari lokasi dia berdiri untuk mengambilkan foto mengerikan tersebut. Dan bencana ini juga melibatkan ratusan orang yang ada pada saat itu lagi ikut berkunjung, dengan total jumlah korban sendiri telah mencapai 63 jiwa ya teman-teman. Nomor 6. Pendakian Kartens. Papua Tengah pada awal Maret tahun 2025 ini terjadi sebuah peristiwa mengerikan yang dikenal sebagai insiden pendakian Kartens. Pas itu ada 20 orang termasuk 5 orang pemandu yang muncak di tanggal 28 Februari, tapi sehari sebelumnya mereka juga udah sempat melakukan aklimatisasi atau seperti pembiasaan dengan lingkungan dan juga suhu di sana ya. Bahkan gak semua orang bisa naik gunung ini karena diwajibkan untuk latihan karena medannya tuh berat dan banyak tebing-tebing curam dan juga terjal teman-teman. Bahkan di tahun 2015 TNI pernah membangun jembatan supaya para pendaki gak harus muter dan juga menghabiskan waktu setengah jam ya. Jembatan ini juga supaya jaga-jaga biar kalau ada keadaan darurat bisa melakukan evakuasi dengan cepat. Nah sayangnya di hari kejadiannya cuaca tuh tiba-tiba memburuk dan turun hujan salju yang bikin para pendaki ini pada kejebak di atas gunung sambil berharap untuk diselamatin. Ada 2 pemandu yang coba untuk menyelamatkan rombongan, sayangnya mereka tuh gagal sampai akhirnya ada seorang pemandu dari Nepal berhasil menemukan Tante Elsa sama Tante Lily.
Cuma saat ditemukan, keduanya tuh udah dalam keadaan tidak bernafas teman-teman. Jadi akhirnya mereka mulai misi penyelamatan dengan membentuk 2 regu, satu untuk menolong pendaki yang masih terjebak, sementara regu yang lain mengevakuasi jasadnya tadi. Iya, ketika dilihat dari hasil penelusuran, memang benar ya kalau keduanya tuh didiagnosa mengalami hipotermia karena cuaca buruk. Padahal kalau ngeliat track record keduanya, mereka adalah pendaki yang sangat berpengalaman ya guys. Setidaknya mereka berdua udah menaklukkan banyak gunung bareng selama kurang lebih 18 tahun. Jadi kalau soal pengalaman kayaknya nggak usah ditanya ya. Nomor 5. Cynthia Ann Grimwood. Jalan-jalan di Taman Nasional yang ada air terjunnya sebenarnya nggak masalah ya. Cuma jangan sampai kejadian seperti Cynthia Ann Grimwood pada tahun 2024 yang lalu ya teman-teman. Dia pergi ke sana bareng sama anjingnya doang ya guys. Mungkin dia mikir nggak perlu ajak siapa-siapa lagi karena emang nggak pengen main ke tengah air terjun juga ya. Cuma yang jadi masalah mereka ke sana waktu akhir-akhir musim salju. Jadi begitu esnya mencair, debit airnya otomatis lebih kencang dan arusnya juga jadi deras banget. Dan Cynthia nggak tahu medannya tuh seperti apa ya. Saat hari udah mulai sore sekitar jam 3-an, polisi menerima laporan ada yang melihat anjing ketakutan dan juga beberapa barang berceceran. Langsung deh nih damkar sama helikopter diterjunin ke lokasi buat nyisirin sungainya, cuma mereka terkendala medan yang curam dan arusnya juga berbahaya. Nah, ada satu titik di mana jasadnya ketemu dan tersangkut di pohon yang ada di dalam sungai, tapi karena sudah terlalu malam dia nggak bisa diselamatin pada hari itu juga. Jadi mau nggak mau harus nunggu besok pagi ya. Jasad Cynthia berhasil dievakuasi, cuma aku berharap ini jadi pelajaran penting ya buat kita semua supaya tidak meremehkan alam. Nomor 4. Daniel Ward. Niatnya pengen camping bareng pasangan untuk menikmati alam liar dan juga menjauh dari kebisingan kota. Malam itu semuanya benar-benar damai, cuma sayangnya bahaya datang tanpa permisi yang bikin camping ini berubah jadi tragedi mengerikan. Tanggal 9 Mei tahun 2015 di sebuah area terpencil dekat sungai Parsnip, pasangan bernama Daniel Van O'Connor atau yang akrab dipanggil Ward dan juga tunangannya Jamie Wallace lagi menikmati akhir pekan mereka. Ward ini emang pencinta alam sejati, dia biasa tinggal di RV dan menghabiskan musim panas dengan mobilnya ini ya. Cuma kali ini mereka mutusin buat camping pakai tenda guys. Malam itu mereka nggak cuma berdua, tapi ada satu orang temennya ikutan nongkrong bareng sampai malam. Tapi dia mutusin buat pulang duluan, ditambah lagi Jamie juga udah ketiduran di dalam tenda, sementara Ward masih duduk santai sambil menikmati api unggun. Celakanya di momen tersebut dia ketiduran saat menikmati api unggun dan keesokan paginya tunangannya tuh baru sadar, kok Ward tuh nggak ada di sampingnya ya. Terus pas dia keluar dari tenda, ada bekas jejak darah di sekitar tendanya. Wallace pun coba buat ngikutin jejak darah itu sampai ke kaki bukit, cuma sayangnya dia tuh nggak berhasil menemukan apa-apa. Sampai akhirnya dia mutusin buat nelpon orang tuanya sambil lari ke kota untuk minta bantuan. Waktu mereka nyari barang polisi, benar aja ada beruang seberat 140 kg dan jasad dari Ward. Serem banget ya, niatnya pengen liburan malah berakhir naas cuma karena ketiduran di luar tenda. Tapi kalau beruangnya seberat itu, apa tidur dalam tenda bakal tetap aman? Atau bisa jadi mereka berdua yang jadi korbannya ya guys. Nomor 3. Pembunuhan Peter Falconio. Pentingnya waspada di banyak kejadian tuh bikin kita bisa terhindar dari mara bahaya, apalagi pengalamannya Peter Falconio dan juga kekasihnya yaitu Joanne Lees. Mereka senang banget berpetualang pakai mobil van ya. Mereka lebih sering melakukan perjalanannya pada malam hari supaya bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat guys. Cuma sialnya malam itu mereka ketemu Bradley John Murdoch si pengedar narkoba, dan di tengah jalan Bradley kayak ngomong ke pasangan ini kalau mobil mereka tuh ngeluarin percikan api. Pas mereka berdua minggir, Bradley udah nyiapin senjata di tangannya dan juga langsung ngabisin Peter guys. Sedangkan Joanne berhasil melarikan diri ke semak-semak waktu Bradley berusaha mudah mindahin jasadnya Peter. Sayangnya butuh waktu lama buat polisi bisa menangkap Bradley ya, soalnya dia baru berhasil ketangkap setelah 4 tahun kemudian. Ya, meskipun hukumannya berat yaitu penjara seumur hidup, sayangnya sampai sekarang jasad Peter tidak berhasil ditemukan. Nomor 2. Louisa Jesperson dan Maren Ulen.
Pagi itu, tanggal 17 Desember 2018, dua pendaki asal Perancis sedang menikmati keindahan alam pegunungan Atlas di Maroko dibuat kaget saat menemukan pemandangan mengerikan berupa dua tubuh manusia tanpa kepala. Siapa sih kedua korban ini? Ya, keduanya adalah Louisa Vesteriger Jespersen asal Denmark dan Maren Ulen asal Norwegia. Mereka berdua adalah backpacker muda yang datang ke Maroko untuk berpetualang. Tapi sayangnya, perjalanan indah yang mereka rencanakan berakhir tragis. Setelah ngeliat kejadian ini, kedua pendaki Prancis langsung melapor ke kepolisian dan dalam waktu singkat penyelidikan besar-besaran pun dimulai. Tapi yang bikin kejadian ini makin horor, video detik-detik pembunuhan itu kesebar luas di internet yang ternyata kedua korban adalah korban aksi terorisme. Jadi katanya selama 4 hari sebelumnya mereka tuh berdua emang udah diintai sama anggota teroris, terus pas tahu kalau keduanya pergi sendirian tanpa pemandu, para teroris ini langsung beraksi ya guys. Dan mereka langsung diserbu dan dieksekusi di tempat. Dari kejadian ini ada 24 orang yang ditangkap, cuma pelaku dari pemenggalan kepala backpacker ini ada 3 orang, Abdes Samad Ejud, Yunus Owaziyat, dan Rachid Afati. Dari hasil penyelidikan polisi, mereka bertiga punya koneksi langsung ke ISIS, bahkan Ejud pernah dipenjara karena berusaha kabur dari Suriah ya teman-teman. Akhirnya pada Juli 2019, pengadilan Maroko menjatuhkan hukuman mati untuk ketiganya dan ini jadi hukuman mati pertama yang pernah dilakukan Maroko setelah tahun 1993. Nomor 1. Azaria Chamberlain. Sungguh menyedihkan sih kisah sang bayi berumur 9 minggu bernama Azaria Chamberlain yang nasibnya harus berakhir saat camping di Uluru. Tapi yang bikin miris tuh orang tuanya juga harus dipenjara karena memperjuangkan keadilan setelah mereka melapor ke polisi ada dingo atau anjing liar yang menyerang tenda mereka. Jadi anak mereka dibawa sama dingo. Cuma setelah melaporkan kejadian ini ke kepolisian, sayangnya tidak ada aksi apa-apa yang mereka lakuin. Pokoknya bener-bener lambat banget deh geraknya. Sedangkan ibunya protes sama kepolisian, soalnya kalau aja mereka cepat untuk ngambil tindakan, bisa aja anaknya ditemuin dalam keadaan selamat ya. Sayangnya pihak kepolisian yang nggak terima kinerjanya itu dijelek-jelekin, mereka bikin skenario baru guys. Mereka nuduh balik orang tuanya dan bilang kalau mereka lah yang motong-motong badan anaknya dan disembunyikan dalam kotak kamera. Dan di pengadilan, ibunya dinyatakan bersalah atas pembunuhan anaknya, bahkan dia juga divonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan ayahnya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan agar dia bisa merawat anak-anak mereka yang lain. Pasangan ini mengajukan beberapa banding namun semuanya tuh gagal hingga akhirnya muncul titik terang pada tahun 1986. Saat ada turis yang gak sengaja terperosok ke sarang anjing liar tersebut dan ditemuin bukti baru berupa tulang anak kecil serta baju Azaria. Yap, jaket Azaria ditemukan di area yang banyak dihuni dingo yang akhirnya bikin sang ibu dibebaskan dari penjara. Karena kecacatan vonis dan jadi menimbulkan keraguan orang-orang, mereka dikasih kompensasi berupa 58 miliar rupiah yang mana tidak ada sepertiga dari biaya persidangannya juga sih ya guys. Tapi setidaknya keadilan masih ada untuk mereka dan didapatkan sampai akhir perjuangannya lah ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.